Halo Sobat NK, kembali lagi dengan pembahasan singkat seputar cedera olahraga bersama saya Merlin, fisioterapis dari NK Health. Nah, untuk cedera olahraga kali ini yang dibahas adalah meniscus lesion atau cedera meniscus. Apa sih cedera meniscus itu? Mari kita simak dalam video kali ini. Jadi, apa sih meniscus itu? Nah, di dalam sendi lutut kita itu terdapat sebuah bantalan namanya meniscus. Fungsi dari meniscus itu sendiri adalah untuk meredam tekanan atau menyerap gaya dari keseluruhan tubuh. Fungsi dari meniscus juga menjadi peran penting dalam pergerakan sendi lutut itu sendiri. Jadi bagaimana sih ini bisa menjadi cedera? Mekanisme cedera pada meniscus itu terjadi ketika adanya gerakan twisting atau memutar pada lutut dalam posisi sedikit fleksi atau sedikit menekuk pada sisi kaki yang sedang menumpuh. Dalam posisi ini atau posisi twisting itu akan menyebabkan meniscus menerima gaya yang berlebihan atau eksesif sehingga akan menimbulkan cedera atau kerobekan. Cedera meniscus ini paling sering terjadi di dalam bidang olahraga yang meliputi perubahan kecepatan yang tinggi, misalnya dalam olahraga basket, sepak bola, atau olahraga bela diri. Untuk tanda dan gejala setelah terjadi cedera ini ada 3. Yang pertama itu adanya pembengkakan. Yang kedua itu adanya nyeri di dalam atau di luar sisi dari lutut. Yang ketiga adanya sensasi mengkunci atau posisi lutut dalam posisi menekuk dan tidak dapat diluruskan kembali. Nah, penanganan pertama sesaat setelah terjadinya cedera meniscus, teman-teman dapat melakukan tindakan PRICE yang kepanjangannya adalah protection, rest, ice, compression, dan elevation. Untuk tahap pertama yaitu protection, di sini atlet harus berhenti dari aktivitas olahraganya guna untuk melindungi area cedera dari cedera lebih lanjut, terutama selama 48 jam setelah terjadinya cedera. Pada tahap ini juga dapat diberikan pemakaian dari knee brace, knee support, atau splint. Kemudian ada rest atau istirahat, di mana pada tahap ini penting untuk memberikan waktu pada tubuh untuk melakukan proses pemulihan secara natural. Karena ketika terjadi peningkatan gerakan pada jaringan yang cedera, di situ akan terjadi peningkatan sirkulasi yang justru akan menyebabkan pembekakan itu makin membesar. Nah, di sini teman-teman dapat menggunakan krek saat berjalan untuk menghindari adanya pembebanan berat badan terutama pada sisi kaki yang cedera. Nah, untuk tahap ini itu penting dilakukan terutama 24 hingga 48 jam sesaat setelah terjadinya cedera bersamaan dengan tahap protection. Selanjutnya ada ice, di mana teman-teman dapat mengaplikasikan kompres es seperti ice pack, atau untuk alternatifnya teman-teman dapat menghancurkan es kemudian dilapisi handuk tipis atau dapat dimasukkan ke dalam plastik kemudian ditempelkan pada area cedera yang bengkak selama 15-20 menit setiap 2 atau 3 jam. Karena hal ini dapat membantu mempercepat proses penurunan dari bengkak itu sendiri. Tapi perlu diingat, es tidak boleh langsung ditempelkan pada kulit karena justru akan merusak jaringan sekitar. Setelah kompres es dilepaskan, teman-teman harus memberikan compression wrap pada area yang cedera. Biasanya compression wrap itu berupa elastic bandage, di mana fungsinya adalah untuk membatasi atau meminimalisir bengkak pada area cedera. Namun yang perlu diperhatikan adalah penggunaan compression ini hanya pada saat beraktivitas saja dan harus dilepas saat teman-teman mau tidur. Kemudian yang terakhir ada elevation, di mana tahap ini penting dilakukan saat setelah cedera untuk mengurangi jumlah aliran darah yang masuk ke area cedera yang kemudian dapat menyebabkan penurunan dari pembengkakan. Di tahap ini teman-teman dapat mengelevasikan atau mengangkat kaki di atas dari level jantung dan tetap disupport, misalnya sisi kaki yang cedera dapat ditaruh di atas bantal. Tindakan ini dapat dilakukan sesering mungkin. Nah, ketika teman-teman melakukan tindakan PRICE tadi, teman-teman juga dapat melakukan latihan-latihan yang akan saya berikan ini guna untuk mengoptimalkan kembali fungsi dari sendi lutut.
Ya, jadi itu adalah latihan-latihan yang dapat teman-teman lakukan pada tahap awal terjadinya cedera meniskus. Dengan catatan setiap gerakan tidak boleh sampai menimbulkan nyeri yang berlebihan dan juga rutin dilakukan setiap harinya. Namun, jika teman-teman masih ada keluhan, teman-teman dapat konsultasi langsung ke NK Health yang kontaknya ada di bawah sini. Nah, jika video kali ini bermanfaat, teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share juga ke teman-teman lainnya. Dan juga jangan lupa tekan notifikasi bell buttonnya di atas untuk tetap terupdate dengan informasi dari kami. Salam sehat!